Adegan diawali dengan aksi para prajurit menghadang zombie yang begitu banyak. Kepala divisi kerajaan menyarankan agar pangeran segera pergi menyelamatkan diri. Ketua divisi kerajaan mengatakan bahwa harus ada yang memberitahukan hal ini kepada orang-orang di luar istana. Adegan berpindah kepada Seobi yang kebingungan dikarenakan banyak zombie yang mencoba menerobos masuk ke aula istana. Akhirnya pembatas jebol dan zombie masuk ke aula. Dikarenakan zombie takut terhadap api, segera Seobi membuat obor dari lampu. Sementara itu terlihat para pengawal terus berjuang menangkis serangan zombie. Namun akhirnya ratu tewas dimangsa oleh zombie. Sementara itu, terlihat Seobi sedang mempertahankan diri menggunakan obor. Tiba-tiba dia mendengar suara bayi menangis. Segera ia menuju sumber suara dan menyelamatkan bayi tersebut. Lalu ia menerobos kumpulan zombie dengan membungkus badannya dengan kain api. Akhirnya dia berhasil kabur dari kepungan zombie dengan selamat. Sementara itu, terlihat pangeran dan pasukannya masih berjaga-jaga apabila pintu jebol dan zombie masuk menyerang. Lalu diputuskanlah untuk memancing dan menenggelamkan seluruh zombie di halaman belakang istana. Lalu disusunlah rencana memancing para zombie ke halaman belakang istana. Mereka lalu menggunakan darah mereka untuk memancing zombie. Seorang prajurit jatuh dan langsung tewas dimakan zombie. Ketika sampai di tujuan, para pemanah melapaskan busur api ke arah gazebo. Lalu mereka berkumpul menunggu kedatangan zombie. Ternyata pangeran mempunyai rencana untuk menenggelamkan zombie ke danau yang membeku. Pertempuran sengit pun terjadi. Dengan sekuat tenaga, pangeran terus berusaha memecahkan es. Sementara itu, pasukan semakin terdesak. Di sisa tenaga yang tersisa, pangeran berhasil memecahkan es dengan membanting zombie berbadan besar. Seluruh zombie dan pasukan serta pangeran ikut tenggelam. Ketika tenggelam, banyak parasit yang keluar dari luka yang digigit zombie. Hal itu membuat mereka tidak berubah menjadi zombie.
Keesokan harinya, pangeran memerintahkan para prajurit untuk membersihkan istana dari mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana. 성과 경계를 위해 남겨둔 병사들을 모두 궁안으로 데리거라. 서둘러야 한다. 저수지 안에 모든 시신들을 끌어낸 것이냐? 예. 역병이 퍼졌단 말입니까? 살아남은 자는요? Ketika pangeran akan menjelaskan, ketua divisi kerajaan datang dan menginformasikan bahwa jasad putra mahkota tidak ditemukan. 찾아야 합니다. Penasihat mengatakan, Yang Mulia harus menemukan dan membunuh putra mahkota, kalau tidak para bupati yang sebagian besar pengikut klan Haewonjo dan pengikut putra mahkota akan berunjuk rasa dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Adegan berpindah kepada Yongsin yang sedang memeriksa keadaan. Tanpa sengaja, matanya tertuju kepada benda yang merupakan milik Seobi. Ketika pangeran di ruang lukisan, dia menemukan Seobi dan putra mahkota di sana. 아이를 보여다오. 괴물에게 물린 것이냐? 정말입니다. 이 아이는 역병에 걸리지 않았습니다. Seobi memohon kepada pangeran untuk tidak membunuh putra mahkota. Adegan berpindah ke Hanyang, di mana terlihat Cho Beom-pal sedang berjalan ke rumahnya. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran Yongsin yang berjalan di sebelahnya. Lalu mereka melanjutkan pembicaraan dan nostalgia di rumah Cho Beom-pal. 이 나라가 제자리를 찾아가고 있습니다. 전하께서는 잘 계시죠? 잘 크고 계시네. 저하께서 그리 부탁하시지 않았는가? Jadi ketika pangeran menemukan Seobi dan putra mahkota, ia mengurungkan niatnya untuk membunuh dan menyerahkan posisinya dengan harapan kelak putra mahkota akan menjadi raja yang baik dan bijak di kemudian hari. 원자는 적통을 이은 대군입니다. 왕위를 잃을 자는 한 명이어야 합니다. 대감의 말이 맞습니다. 둘 중 하나는 죽어야 합니다. 둘 중 하나를 선택해야 한다면 대감께서 누구를 선택하시겠습니까? 대감께서 어린 왕자를 좋은 왕으로 만들어 주십시오. 대감을 따르는. Lalu pangeran meminta dalam catatan kerajaan agar ayahnya dan ratu serta dia dinyatakan terbunuh ketika wabah menyerang. Lalu Cho Beom-pal menanyakan kabar pangeran. 저하께서는 잘 지내시겠지? Lalu Yongsin menyerahkan buku catatan mengenai wabah yang ditulis oleh Seobi. 아직도 역병에 대해 쫓고 있었던 게인가? 역병은 7년 전 모두 끝났네. 아직 생사초가 확실합니다. 가까운 산촌의 촌장과 그 아들입니다. 언제부터 이곳에 있던 것이냐? 아이들이 심은 것이옵니다. 혹시라도 돈이 될까 싶어서 심었습니다. Lalu si anak menjelaskan bahwa ia membeli tanaman itu dari seseorang di Sungai Yalu untuk dijual, karena dia mendengar bahwa tanaman itu bisa membangkitkan orang mati. Yongsin mengatakan ia diutus pangeran untuk menyampaikan hal ini untuk berjaga agar wabah tidak menyebar. Saat ini pangeran pergi ke utara untuk mencari orang tersebut.